Baik, masih dalam membaca risalah Al-Usul min ilmi Al-Usul karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Imam Faqih Al-Usuli Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala wa askanahu fil firdausil a'la. Dan kemarin alhamdulillah kita sudah selesai dari seluruh pembahasan tentang usulul adillah, pokok-pokok dalil di dalam Islam. Yang pertama ada apa? Al-Quran, Sunnah, dan keduanya ini dibahas pada bab pertama. Bab tentang ma'ani al-alfaz, makna-makna dari lafaz. Kita lihat bagaimana beliau mencontohkan semuanya dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian beliau bahas lebih khusus lagi tentang as-sunnah itu sendiri pada bab yang kedua. Dan beliau sedikit meluas ya, sampai masuk ke dalam pembahasan atau sedikit menyinggung tentang pembahasan ilmu hadits. Kemudian beliau masuk ke pembahasan yang ketiga, atau dalil yang ketiga adalah ijma'. Kemudian yang terakhir al-qiyas. Baik. Sebagaimana yang kita sudah sebutkan bahwa dari 2 atau 4 usulul adillah ini, 2 yang pertama disepakati akan hujjiyahnya, akan bolehnya dipakai menjadi hujjah. Adapun yang ketiga dan keempat, ijma' dan qiyas, maka diperselisihkan di dalamnya. Ya, walaupun sebahagian perselisihan itu tidak dianggap seperti apa yang dilakukan oleh Ibn Hazm al-Zahiri dalam menyelisihi ijma'. Yang tidak dianggap dia punya pendapat. Nah, kemudian setelah itu beliau membawa beberapa pembahasan yang menjadi penyempurna dari pembahasan yang sebelumnya. Nah, itulah yang kita bahas kemarin tentang at-ta'arud, perselisihan atau apa lagi namanya? Pertentangan. Kontradiksi. Kontroversi. Kontradiksi. Masya Allah. Lebih jago bahasanya kalian dari saya. Iya. Pertentangan dalil atau terjadinya kontradiksi. Wih, hebat tuh kalau kontradiksi dipakai. Kontradiksi antara dalil. Ya. Baik. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Karena ayat-ayat dan hadits-hadits yang datang, ya, begitu pula ijma', bahkan qiyas. Dari 4 usulul adillah ini, ya, terkadang terjadi ta'arud, ya, pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Tapi kemarin kita sudah tambih, tiada lain ta'arud ini itu terjadi dari sisi apa? Dari sisi manusia. Adapun dari sisi dalil itu, maka tidak ada ayat yang Allah turunkan dan Allah wahyukan kepada nabinya, kemudian nabinya sampaikan melalui haditsnya yang terdapat di dalamnya ta'arud. Tidak ada. Asal dari dalil itu tidak ada ta'arud di dalamnya. Hanya saja kalau kita pandang dari kacamata kita, dari pandangan kita, ya namanya kita manusia, ya manusia yang terbatas ilmunya. Ya kadang kita mendapati ada hal yang ta'arud atau saling bertentangan. Kemudian kemarin juga kita sudah sebutkan faedah bahwa tidak lain ta'arud ini terjadi karena beberapa hal. 3 sebab. Pertama, qillatul ilm, tidak adanya ilmu. Yang kedua, qillatul faham, tidak adanya pemahaman. Karena tidak semua orang yang belajar bisa memahami apa yang dia pelajari. Tidak semua orang yang membaca bisa memahami apa yang dia baca. Kemudian yang terakhir, qillatut tadabbur, kurangnya seseorang bertadabbur. Karena ada orang yang belajar, dia pahami pelajarannya, tapi di dalam mempraktekkannya, di dalam mentadabburi ayat-ayat, hadits-hadits, dalil-dalil, dia kurang di dalam itu. Akhirnya apa? Begitu dia baca,
dia lihat ta'arud, pertentangan antara dalil dengan dalil yang lain. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Ya, awalau kana min indillah lawajadu ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka ya apa ayat awal ayatnya? Sebentar itu. Hah? Afala Rizki. Bilang cocok. Kenapa diam-diam? Aduh, gadis semua yang saya ajar ini. Gadis semua dilamar semua. Diam-diam ini. Pacena. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tidakkah mereka ingin mentadabburi Al-Quran? Kenapa? Karena kalau dia tadabburi Al-Quran, dia akan pahami. Lau kana min indi ghairillah lawajadu ikhtilafan katsira. Dia akan paham bahwa betul-betul Al-Quran ini adalah hak. Karena andai kata Al-Quran ini datangnya bukan dari Allah, dia pasti akan mendapatkan apa? Ikhtilafan katsira. Sekaligus kita pahami ayat bahwa orang yang mendapati perselisihan di dalam Al-Quran hanyalah orang-orang yang tidak mentadabburi. Karena Allah bilang apa? Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Quran? Supaya apa? Supaya dia paham bahwa Al-Quran itu betul-betul hak datangnya dari Allah. Dan dia paham bahwa Al-Quran tidak ada perselisihan di dalamnya. Karena andai kata dia ada perselisihan berarti bukan dari Allah datangnya. Paham ini makna ayat. Berarti pemahaman kebalikannya, Al-Quran tidak ada yang ta'arud di dalamnya. Kecuali bagi orang-orang yang tidak mentadabburi Al-Quran. Karena jangan sampai kita mengatakan Al-Quran tidak sempurna atau Al-Quran bertentangan. Ya, baik. Kemudian kemarin kita sudah mengambil beberapa pembahasan tentang ta'rif ta'arud. Apa itu ta'arud? Baik. Secara istilah di kalangan para ulama usul, at-ta'arud adalah taqabulud dalilain, ay takhaluf. Saling bertentangannya dua dalil. Bihaitsu yukhalifu ahaduhum al-akhar. Dari sisi salah satu dari dua dalil menyelisih hal lainnya. Baik. Kemudian ta'arud dibagi menjadi berapa? Reski? 4. Yang pertama, kalau ada terjadi ta'arud tapi dari dua dalil yang sama-sama maknanya am. Baik. Maka jalan keluar 4. 4 ini jalan keluar bertingkat ya. Tidak bisa dipilih salah satunya. Maksudnya kita harus jalani dari awal dulu. Kalau nanti yang tidak bisa jalan pertama baru jalan kedua. Begitu seterusnya. Tidak bisa kedua, ketiga. Nanti tidak bisa ketiga baru terakhir. Bukan berarti 4 jalan ini bisa kita pilih salah satunya. Bisa yang pertama tapi kita mau pilih yang kedua. Tidak bisa. Ya. Baik. Yang pertama apa itu? Al-jama'. Kalau mungkin digabung. Maka wajib digabung. Maksudnya tidak bisa kita berpindah ke jalan yang kedua. Kalau bisa yang pertama. Apa maksudnya digabung? Abu Hanif mencarikan jalan keluar. Jadi bukan berarti digabung. Dan ini kan kita belajar tentang ta'arud. Perselisihan dua dalil. Bertolak belakang maknanya. Bukan berarti digabung. Masing-masing ayat diamalkan di atas maknanya. Atau masing-masing dalil diamalkan di atas maknanya. Tidak. Tapi maksudnya dicarikan jalan keluar. Dijadikan dua ayat ini itu dibawa kepada satu jalan keluar. Contohnya, Bang Hanif? Baik. Innaka latahdi ila siratim mustaqim. Firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, sungguh engkau wahai Muhammad betul-betul merupakan pemberi petunjuk bagi manusia
kepada jalan yang benar. Sisi amnya di mana ini? Ada sesuatu yang ditakdirkan. Apa itu? La tahdin nasa. Nasa alnya istighraqiyah, maknanya am. Baik. Ahmad, apa yang menentang ayat ini? Baik. Di firman Allah yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbab." Sungguh engkau, wahai Muhammad, tidak akan mampu untuk memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Man, isim mausul, tufidul am atau tufidul umum. Dia memberi faedah umum. Nah, dua dalil yang bermakna umum tapi maknanya saling bertentangan. Ayat pertama Allah bilang Nabi memberikan hidayah. Bahkan Allah takkid di situ. Inna dengan lamut taukid. Yang kedua, Allah takkid juga, tapi menguatkan makna sebaliknya. Bagaimana jalan keluarnya? Kita lihat. Apakah bisa dijamak Ramadan? Bisa. Apa jamaknya? Taib. Ternyata dia bisa dijamak. Kalau kita lihat ayat yang pertama yang dimaksud dengan hidayah yang Allah tetapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah hidayat ad-dalalah wal irsyad. Hidayah untuk memberikan, ya, menunjukkan, dalalah wal irsyad, ya, menuntun. Nah, ini yang ditetapkan oleh Allah kepada nabinya. Jadi nabi itu memberikan hidayah kepada manusia, maksudnya dia yang menunjukkan jalan hidayah dan dia yang menuntunnya. Dengan apa? Nah, itu dengan diajarkan ilmu. Para sahabat mengajarkan orang setelahnya dan begitu terus sampai kepada kita hari ini. Adapun yang dinafikan itu hidayah itu taufik. Taufik ini yang seseorang gunakan untuk beramal dengan ilmunya. Seseorang itu tidak mampu untuk melakukan segala hal, apapun itu, kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan taufik ini hanya di tangan Allah. Tidak ada manusia yang bisa memberikan taufik kepada sesamanya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa innaka anta mudzakir, lasta alaihim bimusaitir." Berikanlah peringatan wahai Muhammad, karena engkau adalah pemberi peringatan. Ya, dan engkau bukan apa? Musaitir. Orang yang bisa memaksa dia untuk melakukan itu. Karena apa? Seorang melakukan ibadah, amalan, itu karena taufik. Semata-mata karena taufik dari Allah. Nah, makanya ini yang Allah nafikan. Paham ini? Paham tidak? Taib. Ini yang pertama. Abah Zakaria. Kalau tidak bisa dijamak. Menempuh jalur yang kedua. Apa itu? Taib. Kita mengambil thariqatun nas. Ya, melihat yang mana dalil yang dihapus dan apa yang menghapusnya. Dengan cara melihat dalil mana yang terakhir turun. Dan ini diketahui dengan apa, Abah Zakaria? Ya, dengan tarikh. Kita melihat sejarah. Kita melihat mungkin ada dari sabda Nabi SAW yang menyebutkan itu. Atau mungkin dari para sahabat, ya, yang menyebutkan itu. Contohnya seperti hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana mimma nazala minal Qur'an asyru radha'atin ma'lumatin yuharrimna, thumma nusikhna bi khamsi ma'lumat." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dahulu di antara ayat yang turun dari Al-Qur'an adalah ayat yang menjelaskan tentang hukum 10 kali susuan yang bisa menjadikan orang yang menyusu mahram. Summa nusikhna, kemudian ayat ini dihapus. Bi khamsi ma'lumat. Diganti hukumnya menjadi 5 kali susuan. Nah, ini dijelaskan oleh siapa? Sahabiyah sendiri, Aisyah radhiyallahu taala anha. Syahidnya kita mengetahui dalil yang mana yang terakhir, yang mana yang pertama itu melalui tarikh. Ya.
Baik, contohnya Aba Zakaria. Masih antum, pokoknya saya habiskan ini. Baik. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, wa an tasumu khairul lakum." Nah, ini ayat turun di deretan ayat tentang pensyariatan puasa Ramadan. Mulai dari apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum al-ayah. Ini ayat setelahnya. Di akhir ayat setelahnya ini Allah mengatakan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Siapa yang berbuat kebaikan, maka dia akan memperoleh kebaikannya atau maka pahalanya untuk dia. Dan siapa yang berpuasa, maka itu lebih baik. Kata para ulama ini dalil menunjukkan terdapat di dalamnya khiyar, pilihan bagi seseorang di bulan puasa, boleh dia memberikan makan saja kepada orang tanpa puasa, ini tatawwu. Ini yang diinginkan. Tapi kalau dia mau yang lebih afdal, dia puasa. Maksudnya apa? Hukum puasa asalnya apa? Sunnah. Sunnah. Tidak ada perintah wajib. Kemudian hal ini menyelisih apa? Dalil yang lain. Apa dalilnya itu? Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, siapa yang melihat di antara kalian bulan, masuknya bulan atau hilal, falyasum, pakai lamul amr, maka berpuasalah. Al aslu fil amri yufid al wujub, wajib. Bagaimana? Yang satunya boleh, yang satu wajib. Bisa enggak dijamak? Enggak bisa. Para ulama tidak temukan jamak dari dua ayat ini. Makanya kita pakai thariqat an-nasakh. Dihapus salah satunya. Ternyata setelah diteliti, ayat yang kedua ini menghapus yang pertama. Jadi hukum puasa yang tadinya khiyar, bisa dipilih. Boleh puasa, boleh enggak, cukup kasih makan orang. Nah, kalau di sini dihapus. Ya, dihapus dengan ayat yang lainnya. Perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang ketiga. Langsung. Kalau enggak bisa dijamak, enggak bisa dinasakh, apa dibikin? Ditarjih, dilihat yang mana yang lebih rajih, lebih kuat. Contohnya, baik. Sabda Nabi SAW, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Siapa yang memegang, menyentuh, massa ini menyentuh ya, menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Menunjukkan bahwa memegang atau menyentuh kemaluan membatalkan wudu dan mewajibkan wudu setelahnya. Menyelisihi dalil apa? Pernah ada seorang lelaki yang dilaporkan pada Nabi SAW bahwa dia memegang kemaluannya setelah dia berwudu. Apakah wajib dia berwudu lagi? Kata Nabi SAW, la fa innahu bid'atun minka. Tidak perlu dia berwudu. Karena sesungguhnya dakarnya itu adalah sebahagian dari tubuhnya. Ya, sebagaimana bagian tubuh yang lain selain dakar, kalau kita sentuh tidak membatalkan wudu, maka dakar juga tidak membatalkan wudu. Ini maksudnya Nabi. Ya, sekarang bagaimana? Ya kan? Tidak bisa dijamak. Tapi ada yang mengatakan jamak dan itu yang rajihnya. Tapi kita berjalan di atas apa yang beliau sebutkan di sini. Anggaplah tidak bisa dijamak. Tidak ada juga nasakhnya. Tidak bisa yang satu menghapus yang lainnya. Maka kita mengambil jalan tarjih. Ya, kita lihat yang mana yang lebih rajih. Yang mana yang dirajihkan oleh muallif? Antum. Pertama. Dengan beberapa sebab. Lebih ahwat. Lebih berhati-hati. Maksudnya kalau kita ambil pendapat yang pertama, itu lebih aman. Andai kata misalnya kita mengambil pendapat bahwa memegang kemaluan itu membatalkan wudu. Wajib wudu setelahnya.
Tapi begitu kita ambil pendapat ini, ternyata yang benar, memegang kemaluan itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kan tidak ada salahnya. Lebih hati-hati. Berbeda kalau kita ambil pendapat kedua. Kita berpendapat, oh ternyata tidak membatalkan wudhu. Ternyata yang benar membatalkan wudhu. Rugi Miki. Sholat yang selama ini kita lakukan mungkin batal semua. Paham ini? Nyata? Lebih ahwat, lebih berhati-hati. Kemudian alasan yang kedua sampingnya. Iya, karena banyak jalur periwayatannya. Dan di antara yang menguatkan suatu hadits atau riwayat itu kalau dia diriwayatkan dari jalur yang banyak. Banyak yang menguatkannya. Maksudnya dari dalil-dalil yang lain banyak yang menguatkan riwayat ini. Kemudian yang terakhir, ya, masih ada satu sebab. Ini yang penting ini, sebab yang ini nih. Ada semua ini yang terakhir. Nah, ini yang penting. Allah setelahnya. Belakangnya. Antum di mananya kan? Baik. Nah, ini perlu diperhatikan. Sekarang ada namanya al-asl, ada namanya an-naqil anil asl. Ada hukum asal dan ada hukum yang keluar dari asal. Sekarang kalau ada dua dalil, salah satunya membawakan tentang hukum asal, menjelaskan atau mengandung tentang hukum asal. Dan hadits yang lainnya itu menjelaskan tentang hukum an-naqil anil asal, hukum yang keluar dari asal ini. Kata beliau, kenapa yang pertama, yang mana yang dirojihkan? Kata beliau dirojihkan hukum yang menyelisihi asal. Kenapa? Karena ada tambahan ilmu di dalamnya. Maksudnya, dalil yang membawa hukum asal hanya ada berapa ilmu di dalamnya? Satu saja, ilmu tentang hukum asal itu. Tapi kalau dalil yang membawa tentang ilmu yang menyelisihi hukum asal, ini kan pertama dia harus pahami dulu hukum asal. Paham ini? Bagaimana dia mau selisihi asal kalau dia tidak tahu asalnya? Paham ini? Berarti dia mengandung dua ilmu. Pertama apa? Ilmu tentang hukum asal. Yang kedua, ilmu tentang apa yang menyelisihi hukum asal. Maka dalil yang membawa hukum asal berapa ilmu di dalamnya? Satu, membawa hukum asal. Dan yang menyelisihi hukum asal berapa ilmu dalamnya? Dua. Yang mana lebih banyak? Ini. Yang kedua, yang menyelisihi hukum asal. Makanya dia didahulukan. Paham ini? Dan kaidah yang lain juga, bahwa kalau ada dalil, dua dalil. Satu menafikan, satu menetapkan. Maka yang menetapkan dikedepankan daripada yang menafikan. Kaidah ini disebut dengan al-muthbit muqaddam ala nafi. Taib. Tariqah yang terakhir. Sudah antum? Tawakuf. Kalau tidak bisa dijamak, tidak bisa dinasakh, tidak bisa juga ditarjih, maka jalan yang terakhir tawakuf sampai kita dapat ilmunya. Tawakuf bukan berarti kita diam saja, kita bertanya, kita cari ilmunya. Nanti kalau kita betul-betul dapat ilmunya, baru kita bisa berbicara. Dan ini madhab pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah menyelisihi pendapat Mu'tazilah. Mu'tazilah bilang kalau ada dua ayat yang saling ta'arud, dua-duanya dijatuhkan saja. Tinggalkan saja dua-duanya. Tidak boleh. Menyelisihi kaidah Ahlus Sunnah. Kaidah Ahlus Sunnah bahkan mengatakan kalau ada dua dalil itu bisa dijamak, maka menjamaknya lebih bagus daripada mengamalkan salah satu dari keduanya. I'malud dalilain aula min ihmali ahadihima. Taib, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى غفر الله له ووالديه وللمسلمين. القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع أحوال أيضا. الأول أي أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع. مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى فيجمع بينهما بأنه صلاهما بمكة ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه. Lanjut, habiskan. الثاني فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ. مثاله قوله تعالى يا أيها النبي إنا أهللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك. وقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. الثانية ناسخة للأولى على أهل الأقوال. الثالث فإن لم يمكن النسخ علم بالراجح إن كان هناك مرجح. مثاله حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. فالراجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال كنت الرسول بينهما. الرابع فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح. القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص ويخصص العام بالخاص. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، وقوله ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، فيخصص الأول بالثاني ولا يجب الزكاة إلا فيما بلغ 5 أوسق. القسم الرابع أن يكون التعارض بين النصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه فله 3 أحوال. الأول أن يكون دليل تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به. مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وأشرا. وقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فالأولى خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل وغيرها، والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها، لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد فات زوجها بليل فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوج
وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها. الثاني وإن لم يكن دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر حمل بالراجح. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت، والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرها، لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، فيجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها، وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الحاج وإعادة الجماعة فضعف عمومها. الثالث فإن لم يكن دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها، لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، لأن النصوص لا تتناقض. والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ، ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره، والله أعلم. طيب جزاkum Allah khair, Allah yabarik fikum. Kemudian kata beliau al-qismu tsani ayakuna at-ta'arudu baina khassaini falahu arba'u ahwalin aidha. Bagaimana kalau dalil yang saling bertentangan dua-duanya sama-sama dalil yang mengandung makna khusus. Dalil yang mengandung makna khusus. Maka ada 4 juga jalan keluarnya. Sama dengan yang sebelumnya. Yang pertama, ayyakunal jam'u au ayyumkinal jam'u bainahuma fayajibul jama'. Kalau mungkin untuk dijamak, digabungkan, maka wajib untuk digabungkan. Misaluhu, contohnya hadits Jabir radhiyallahu taala anhu. Hadits Jabir radhiyallahu taala anhu di dalam menjelaskan sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duhur pada hari nahar. Hari nahar ini hari keberapa? 10. Ada yang bilang 9. An-Nasir. Diluangi lebaran. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duhur di hari nahar, hari ke-10 dari hajinya di Mekkah. Sedangkan hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duhur di hari itu di Mina. Bagaimana ini? Ya. Ibnu Umar, Jabir dia bilang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di mana? Salat di Mekkah duhur. Umar dia bilang dia salat di Mina, Ibnu Umar. Bagaimana jalan keluarnya? Kata beliau, fayujma'u bainahuma. Maka dijama' antara keduanya. Kata beliau, bagaimana jamaknya? Bi annahu shallaha bi Makkah. Bahwasanya kita katakan Nabi salat duhur di Mekkah. Kemudian tatkala beliau keluar dari Mekkah menuju Mina, beliau mengulang salat duhurnya di Mina bersama dengan sahabatnya. Dan ini boleh. Sebagaimana pernah sahabat, dia salat Isya bersama dengan Nabi SAW. Kemudian dia pulang ke kampungnya. Dia mengimami lagi
manusia yang ada di kampungnya. Kata para ulama, sholat yang kedua ini pahalanya sunnah. Pahalanya sunnah. Nah, sama, jamaknya, kita jamak saya keduanya. Bahwa di dalam hadits Jabir, memang Nabi SAW sholat di Mekah. Tapi pada saat Nabi SAW keluar dari Mekah menuju Mina, Nabi mengulang sholat duhurnya bersama para sahabatnya yang lain. Ini yang datang dari riwayat Ibnu Umar. Walaupun di sini contoh ada perselisihan di dalamnya. Ada para ulama yang mengambil jalan tarjih. Jalan tarjih. Ada yang merajihkan hadits Jabir karena memang Jabir dikenal di antara sahabat yang memang meneliti tatabbu', memang mencari tahu tentang sifat hajinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan sebagian juga ada yang merajihkan haditsnya Ibnu Umar. Karena hadits Ibnu Umar dia terdapat di dalam Sahihain. Wa illa yang benarnya Allah Ta'ala alam, walaupun memang bisa ditarjih, tapi kan tarjih itu kita lakukan kalau tidak bisa dijamak. Nah para ulama temukan jamaknya. Dan kata para ulama apa kaidahnya? I'malud dalilain aula min ihmali ahadihima. Mengamalkan dua dalil itu lebih utama daripada kita harus mengamalkan salah satunya dan membuang yang lainnya. Paham gini? Paham nih? Taib. Yang kedua, kalau tidak mungkin dijamak, maka jalan yang kedua adalah dinasakh. Dengan melihat bahwa dalil yang kedua, maksudnya dalil yang terakhir turun adalah nasikh yang menghapus dalil yang pertama turun. Tapi dengan syarat in ulimat tarikh, kalau ditahu siapa yang pertama dan siapa yang terakhir. Mithaluhu contohnya firman Allah Subhanahu wa taala pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi. Yang diinginkan siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kami telah menghalalkan untukmu istri-istrimu yang telah engkau nikahi. Ataita ujurahunna, yang telah engkau berikan maharnya. Ya maksudnya istri-istri yang telah engkau nikahi. Wa ma malakat yaminuk, dan budak-budak yang memegang janjimu. Ya ini para budak ya. Mimma afa Allahu alaik, dari apa yang telah Allah afa an'ama, berikan, menganugerahkan kepadamu berupa nikmat. Wa banati ammika wa banati ammatika al-ayah. Dan Allah juga telah menghalalkan anak perempuan dari pamanmu dan anak perempuannya bibimu dan seterusnya. Ayat ini syahidnya terdapat penetapan Allah atau pengkhabaran Allah kepada Nabi SAW bahwa beliau SAW dibolehkan untuk menikahi wanita siapapun yang dia inginkan. Tapi masalahnya bertentangan dengan ayat yang lain. Di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak dihalalkan untukmu wahai Muhammad wanita-wanita mim ba'du, selain daripada istri-istri yang engkau miliki. Wala an tabaddala bihinna, dan tidak pula boleh bagimu untuk mengganti mereka min azwaj, dengan istri-istri yang lain atau dengan wanita-wanita yang lain. Walau a'jabaka husnuhunna, walaupun kecantikannya menakjubkan bagimu. Ta'arud. Pertama Allah bilang apa? Boleh Nabi SAW menikahi siapapun yang dia mau dari wanita. Tapi di ayat yang kedua, ternyata Allah bilang, tidak boleh Nabi SAW menikahi wanita selain daripada istri yang beliau miliki. Beliau memiliki berapa istri? 11. Berapa diantaranya yang budak? Hah? Satu ji? Satu atau dua? Dua yang budak. Baik. Nah, ini yang Allah halalkan di ayat yang kedua. Selain daripada ini tidak boleh. Bagaimana? Ta'arud. Bisa dijamak? Tidak bisa. Kata beliau, fastaniyah nasikhatun lil ula, maka yang kedua menghapus yang pertama. Ya. Ala ahadil aqwal, ya, menurut salah satu pendapat, menunjukkan tetap bahwasanya ada perselisihan di dalamnya. Tapi kita baca sesuai dengan apa yang Syekh jelaskan. Insyaallah kalau naik ke kitab yang kedua akan lebih jelas. Yang ketiga, atau jalan yang ketiga, kalau tidak mungkin dijamak, tidak mungkin pula dinasakh,
maka kita beramal dengan tarjih. Melihat siapa yang lebih roji di antara keduanya. In kana hunaka murajjih. Tapi dengan syarat, kalau memang ada yang bisa kita gunakan sebagai murajjih. Yang menguatkan salah satu dari dua dalil yang saling bertentangan. Contohnya misaluhu hadits Maimunah yang menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya dalam keadaan beliau halal. Maksudnya halal ini ghairu muhrimin. Dalam keadaan beliau sudah tidak muhrim. Karena disebutkan bahwa datang dalam hadits yang lain. Dalam hadits Ibn Abbas kita baca saja. Ini menyelisihi apa yang datang dari Maimunah. Kata Ibn Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa muhrim. Kembali ke mana? Maimunah. Ibn Abbas bilang, Nabi SAW menikahi Maimunah itu dalam keadaan beliau muhrim, masih dalam proses hajinya. Nah, tapi sekarang Maimunah itu sendiri, dia katakan enggak, Nabi menikahi saya dalam keadaan saya halal. Sekarang bagaimana? Ta'arud. Satu bilang menikahi dalam keadaan muhrim, satu mengatakan menikahi dalam keadaan halal. Yang mana yang diambil? Kata beliau, farrajih al-awwal. Kalau kita lihat yang rajih yang pertama. Kenapa? Lianna Maimunata sahibul kisah. Karena kalau kita lihat Maimunah, dia sahibul kisah. Orang yang mengalami kejadian tersebut. Fahiya adra biha. Maka orang yang mengalami kejadian itu pasti lebih tahu daripada orang lain. Wali anna hadithaha muayyadun bi hadithi Abi Rafi'in radhiyallahu taala anhu. Nah, itu sebab yang pertama tadi. Sebab yang kedua, hadits Maimunah juga ini yuayyad, dikuatkan dengan hadits Abi Rafi' radhiyallahu taala anhu. Dan bersamaan dengan itu, Abi Rafi' juga ini, kalau istilahnya kita apa ya? Perantara, apa bahasanya sekarang? Macomblang apa? Nah, macomblangnya yang memperantarai antara Maimunah dengan Nabi SAW. Lebih kuat lagi. Bersamaan dengan itu, apa dia bilang Abu Rafi' dalam haditsnya? Anna Nabi SAW tazawwajaha wa huwa halal. Nabi SAW menikahinya, siapa ini? Maimunah dalam keadaan Nabi SAW halal. Ay ghaira muhrimin. Bukan dalam keadaan muhrim. Kemudian kata beliau, wa kuntu, tunggu dulu. Wa kuntu, baik. Wa kuntu ar-rasula bainahuma, dan aku dalam kemudian kata Abi Rafi' setelah dia katakan bahwa Nabi SAW menikahi Maimunah dalam keadaan dia halal, beliau jelaskan lagi untuk menguatkan itu. Saya kata Abi Rafi' adalah utusan dari keduanya, perantaranya maksudnya. Perantara, ini macomblangnya. Jadi dua alasan kenapa ditarjih atau dirojihkan pendapat yang pertama atau hadits yang pertama, hadits Maimunah. Yang pertama karena apa? Karena dia sahibul kisah yang mengalami kejadian itu. Ya kan? Dan sahibul kisah itu aula amman ghairuhu. Lebih utama daripada selainnya. Ya, karena para ulama juga mengatakan sahibul bait adra bima fi. Ya, orang yang punya rumah itu lebih tahu tentang apa yang ada di dalamnya. Sama sahibul kisah. Orang yang mengalami suatu kejadian itu pasti lebih tahu daripada yang menyaksikan. Taib. Paham gini? Yang ketiga, yang keempat, kalau tidak mungkin dilakukan ketiga-tiganya, tidak didapatkan pula murajjih, wajibat tawakuf, sama dengan sebelumnya, wajib untuk tawakuf. Ya, kita diam sampai datang kepada kita ilmunya. Tapi kata beliau, wala yujadu lahu mithalun sahih. Tidak ada contoh yang sahih untuk ini. Maksudnya tidak didapatkan dalil kecuali pasti ada jalan keluarnya. Tidak didapatkan dalil yang ta'arud, berselisih atau bertolak belakang kecuali pasti ada jalan keluarnya. Kembali lagi ke apa yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa dalil, asal dari dalil ta'arud atau tidak? Tidak ada yang ta'arud. Melainkan ta'arud itu terjadi dari sisi siapa? Dari sisi manusia itu.
Ya, karena kurangnya ilmu, kurangnya pemahaman, dan kurangnya tadabbur terhadap dalil-dalil. Kemudian berikutnya, jenis yang ketiga. Sudah 2 jenis berlalu. Yang pertama, kalau ta'arud terjadi pada 2 dalil yang sama-sama umum. Yang kedua, kalau ta'arud terjadi pada 2 dalil yang sama-sama khusus. Yang ketiga, ayyakuna ta'arudu baina ammin wa khas. Kalau ada ta'arud, perselisihan, pertentangan, saling tolak belakang antara 2 dalil, yang satu umum dan satu khusus. Bagaimana jalan keluarnya? Kata beliau, fayukhassasul ammu bil khas. Jalan keluarnya adalah taksisul am. Gampang. Masuk kepada bab yang sebelumnya telah berlalu. Taksisul am. Ya. Kata beliau misaluhu, contohnya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masaqatis sama' al-usyur. Pada setiap tumbuhan yang tumbuh dengan sebab air hujan. As-sama ini diitlaqkan yang dimaksudkan dengannya air hujan. Pada apa yang diairi oleh langit. Oleh langit. Maksudnya apa? Yang dihujan, yang tumbuh karena sebab air hujan. Maka baginya al-usyur, 1/10. Maksudnya yang wajib dizakati. Tapi di sabda Nabi SAW yang lainnya, laisa fi maduna khamsati ausukin sadaqah. Tidak ada sedekah zakat pada apa yang di bawah 5 ausuk. 5 ausuk kesimpulannya berapa kemarin? Di sisi Syekh Ibn Baz 900 kilo. 900 kilo. Kalau di sisi Syekh Ibn Utsaimin 750. Ya, 750 kilo. Kan yang pertama apa? Umum. Kata Nabi SAW, pokoknya tumbuhan apa saja yang tumbuh dengan sebab hujan, wajib dizakati 1/10. Tapi dalil yang kedua, ternyata enggak mutlak, enggak umum. Ada kadar khusus, bahwa tidak selamanya apa yang tumbuh dengan sebab hujan, langsung dizakati 1/10. Tapi ada batasannya. Nanti dia mencapai 5 ausuk, baru dizakati. Sekarang bagaimana ini? Bertentangan. Kata beliau, fayukhassasul awal bitsani. Mudah, taksisul am. Tinggal dikhususkan yang umum yang pertama dengan dalil yang khusus yang kedua. Wala yajibu zakatu illa fima balagha khamsata ausukin. Maka kesimpulannya tidak wajib zakat fima balagha illa fima balagha khamsata ausuk, kecuali pada apa yang telah sampai 5 ausuk, 750 kilo. Ini zakat apa ini? Pertanian. Baik. Dan kata para ulama, kesimpulannya jenis yang ketiga ini bukan lagi ta'arud, tapi dia masuk di mana? Taksisul am. Kata para ulama, wal haqiqah laisa hada ta'arudan, bal huwa taksis al-am. Kemudian yang keempat. Baik. Bismillah. Ta'arud yang terjadi antara 2 nas. Salah satunya lebih umum daripada yang lainnya dari satu sisi, dan dari sisi yang lainnya lebih khusus daripada dalil yang lainnya. Nah, ini luar biasa. Ada 2 dalil. Yang kedua dalil ini masing-masing dalil memiliki makna umum dan khusus. Misalnya ada 2 dalil, dalil yang pertama dan yang kedua. Dalil yang pertama ini dari sebagian ayatnya bermakna umum dari dalil yang kedua. Tapi dari sisi yang lain, dalil yang pertama ini lebih khusus dari dalil yang kedua. Lebih cocok kalau ada contohnya. Misaluhu, contohnya, qauluhu ta'ala walladzina yatawaffawna minkum. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan bagi laki-laki yang meninggal di antara kalian dan meninggalkan istri-istri mereka, hendaknya mereka menasihati kepada istri-istri mereka untuk menahan diri-dirinya. Menahan diri-diri mereka selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Di sini terdapat apa? Penjelasan bahwa istri yang ditalak oleh suaminya, baik ditinggal mati atau ditalak cerai, hendaknya apa? Afwan.
untuk istri-istri yang ditinggal mati ya, ditalak tapi ditinggal mati oleh suaminya, masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Di ayat yang lainnya kata Allah, wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Untuk istri-istri yang diceraikan dalam keadaan dia hamil, maka iddahnya berapa? Iddahnya sampai dia melahirkan. Tidak ada waktu. Andai kata suaminya meninggal 1 hari sebelum dia melahirkan. Suaminya meninggal hari ini, besoknya dia melahirkan. Apakah boleh menikah setelah itu? Boleh. Tidak ada waktu. Pokoknya kapan dia lahirkan, menikah. Tapi misalnya suaminya meninggal atau diceraikan istrinya dalam keadaan istrinya baru hamil. Baru hamil. Berarti tunggu 9 bulan. Sampai keluar anaknya. Kata beliau, yang pertama, kalau kita lihat, dalil yang pertama, dia khusus dari sisi al-mutawaffa anha. Yang diinginkan dengan wanita yang ditalak di sini, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Kalau kita lihat dari sisi situ. Tapi kalau dari sisi yang lainnya, dia umum. Dari sisi mencakup wanita yang hamil dan yang selain yang hamil. Paham gini? Kalau kita lihat ayatnya, kan hukum tadi ada 2. Atau hukum kan ada 1 saja. Hukum tentang iddah wanita yang ditinggal cerai. Mau ditinggal mati atau tidak? Di ayat yang pertama, hukum ini khusus dari sisi yang diinginkan dengan wanita yang ditalak di ayat yang pertama, hanya wanita yang ditinggal mati. Tidak masuk di dalamnya wanita yang dicerai hidup. Tapi dari sisi yang lainnya, ayat ini juga bermakna khusus. Karena dia hanya bermakna umum. Karena dia mencakup apa? Mencakup wanita yang hamil dan wanita yang tidak hamil. Berbeda dengan ayat yang kedua. Kata beliau, yang kedua ini khusus dari sisi wanita yang diinginkan di dalamnya, wanita yang hamil. Terbaliknya yang pertama tadi. Ya tak? Kan yang pertama dari sisi ini, dia lebih umum. Karena mencakup yang hamil ataupun tidak. Ayat yang kedua ini, dari sisi itu, dia lebih khusus. Karena dia hanya membahas wanita yang hamil. Tapi dari sisi yang lain, dia bermakna umum. Karena dia mencakup wanita yang ditinggal cerai dan wanita yang ditinggal mati. Paham gini? Paham enggak? Ada yang tidak paham angkat tangan. Sekarang dari 2 ayat ini, beliau hanya akan dijelaskan hukum iddah seorang wanita yang ditinggal mati. Ayat yang pertama, kandungannya. Wanita yang ditinggal mati. Keluar darinya apa? Wanita yang ditinggal cerai hidup. Maka iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Tapi apakah disebutkan dalam keadaan dia hamil atau tidak? Ada. Umum ki. Dari sisi wanita yang diinginkan, bentuk perceraiannya, dia lebih khusus. Karena dia hanya masuk di dalam cerai mati. Tapi dari sisi keadaan wanitanya, dia lebih umum. Karena mencakup mau dicerai mati dalam keadaan dia hamil atau tidak. Ayat kedua kebalikannya. Dari sisi bentuk cerainya, mencakup 2. Cerai mati atau cerai hidup. Disebutkan tidak di ayat kedua ini? Tidak. Langsung dikatakan. Perempuan yang hamil, yang diceraikan. Jadi dari sisi bentuk cerainya, lebih umum. Karena mencakup cerai mati dan cerai hidup. Beda dengan ayat pertama. Dia lebih khusus. Karena hanya menyebutkan cerai mati. Bukan cerai hidup. Tapi dari sisi jenis perempuannya, sifatnya perempuan ini, dia lebih khusus dari ayat yang pertama. Kenapa? Karena sifat perempuan di ayat yang kedua melahirkan. Dia pernah melahirkan sehari setelah meninggalnya suaminya. Kemudian setelah itu, adinalahan Nabi SAW antatazawwad. Nabi mengizinkan untuknya menikah lagi. Paham ini?
Jadi maksudnya tadi dua ayat ini kan ta'arud. Yang pertama dia bilang wanita yang ditinggal cerai, hendaknya dia apa? Menahan 4 bulan 10 hari. Tapi yang kedua dia bilang, dia cuma menahan sampai dia melahirkan. Kata para ulama, dalil yang kedua ini mengkhususkan yang pertama. Bahwa memang asal dari wanita yang diceraikan itu, iddahnya 4 bulan 10 hari. Tapi kalau untuk wanita dalam keadaan hamil, keluar dari asal itu, cukup baginya menahan sampai apa? Melahirkan. Apa dalilnya? Ini nih yang diantara menguatkan. Kisahnya Subai'ah al-Aslamiyah. Dia pernah hamil, meninggal suaminya. Sehari setelah meninggal suaminya, lahir anaknya. Nabi mengizinkan dia untuk menikah lagi. Paham gini? Nah, ini bukti bahwa iddah seorang yang hamil, istri yang ditinggal ditalak oleh suaminya dalam keadaan dia hamil, iddahnya sampai dia melahirkan. Paham gini? Baik. Wa ala hada, dan di atas ini fatakunu iddatul hamili, maka iddah seorang wanita yang hamil yang ditalak oleh suaminya ila wad'il hamli, sampai dia melahirkan. Sama saja apakah dia ditinggal cerai mati atau dia tinggal cerai hidup. Paham ini? Baik. Wa illam yakum dalilun, yang kedua, jalan yang kedua, kalau ada dalil, dua dalil yang umum saling bertentangan, yang salah satunya lebih umum daripada yang lainnya. Kata beliau, kalau tidak ada dalil yang menunjukkan akan taksisnya, bahwa dalil yang satu mengkhususkan yang lainnya, maka umila birrajih, diamalkan apa yang lebih rajih. Contohnya sabda Nabi SAW, kalau ada seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan sekali-kali kalian duduk sampai kalian sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Bersamaan dengan itu, di dalam sabda Nabi SAW yang lainnya, kata beliau, tidak ada sholat setelah subuh sampai terbit matahari, dan tidak ada pula sholat setelah asar sampai terbenamnya matahari. Sedangkan orang masuk ke masjid, ya terkadang setelah subuh, setelah asar. Kalau ada hajat, bagaimana? Kalau ada orang yang masuk masjid setelah subuh atau setelah asar, di satu hadis dia bilang tidak boleh dia duduk sampai dia sholat. Di hadis yang lainnya dia bilang tidak ada sholat di waktu itu. Ta'arud. Kata beliau, fal awwalu khasun fi tahiyatil masjidi amun fil waqt. Kalau kita lihat dalil yang pertama, dia khusus dari sisi sholat yang diinginkan adalah sholat tahiyatul masjid. Tapi dari sisi waktunya dia umum. Terserah kapan saja antum masuk masjid. Tengah malam, subuh, pagi, siang, sore. Kapan saja. Jadi dalil ini dari sisi lain dia umum, dan dari sisi yang lainnya dia khusus. Wasani, dan yang kedua begitu juga. Dia khusus dari sisi waktunya, tapi umum dari sisi sholatnya. Dalil yang kedua apa dia bilang? Tidak ada sholat di waktu setelah subuh dan setelah asar. Berarti mananya khusus atau umum ini? Khusus dari segi waktunya karena dibatasi. Tapi dari sisi sholatnya umum. Sholat apa saja. Mau sholat sunnah apa terserah. Wudu, sholat sunnah, tahiyatul masjid, tidak boleh. Bagaimana digabung? Kata beliau, lakinna rajih, yang rajih dari kedua ini, takhsisu umumi tsani bil awal, mengkhususkan dalil yang kedua dengan yang pertama. Fatajuzu tahiyatul masjid fil awqatil manhiyi an umumi sholati fiha. Maka kesimpulannya, kalau dalil yang dalil yang pertama mengkhususkan dalil yang kedua, maka kesimpulannya boleh sholat tahiyatul masjid di waktu-waktu terlarang, ya, dari keumuman sholat yang dilarang di dalamnya. Maksudnya apa? Dalil yang kedua kan dia umum pada sholat apapun. Keumuman ini ternyata dikhususkan dengan dalil khusus. Ternyata kalau sholat tahiyatul masjid boleh. Kenapa? Karena ada dalil khusus yang memerintahkannya. Maka kata beliau, wa innama rajjahna dzalika li'anna takhsis umumi tsani qad thabata bighairi tahiyatil masjid.
Beliau sebutkan alasannya kenapa beliau rojihkan ini. Pendapat bahwa dalil yang pertama mengkhususkan dalil yang kedua. Kata beliau, karena keumuman yang kedua itu dikhususkan. Karena keumuman yang kedua itu telah dikhususkan dengan dalil yang lain. Bukan dalil tahiyatul masjid saja, tapi ada hadis yang lain yang mengatakan bahwa boleh sholat sunnah di waktu-waktu terlarang itu. Di antaranya kaqadha'il mafrudat. Seperti bolehnya seseorang mengqadha sholat fardunya kalau dia lupa misalnya. Boleh tidak dia qadha di waktu terlarang? Boleh, datang dalilnya. Wa i'adatul jamaah. Kalau ada orang mau mengulang sholat jamaahnya, boleh. Fadha'ufa umumuhu, maka keumuman hadits yang kedua ini dilemahkan. Paham gini? Jadi antara dalil ternyata bukan hanya sholat tahiyatul masjid yang mengkhususkan keumuman dalil yang kedua, tapi ada dalil yang lain. Dalil tentang bolehnya mengqadha sholat, bolehnya mengulang sholat jamaah, ini diantara dalil yang mengkhususkan. Maka keumuman lafaz dari dalil yang kedua itu dilemahkan. Paham gini? Baik, kemudian terakhir, kalau tidak ada dalil, tidak ada murajjih, yang mana yang lebih rajih di antara keduanya, maka wajib al-amalu bikullin minhuma. Diamalkan keduanya fima la yata'aradani fi, pada apa yang tidak terjadi ta'arud di dalamnya. Jadi yang ditinggalkan itu yang ta'arud. Kalau tidak ta'arud, kita amalkan. Maka kata beliau, wa tawaqqufu fis suratil lati yata'aradani fiha. Adapun pada ayat yang bertentangan atau makna yang bertentangan, kita tinggalkan. Tawaquf, diam. Tidak boleh kita melakukan. Kata beliau terakhir kesimpulan, lakin hanya saja perlu diketahui, la yumkinu ta'arudu bainan nususi fi nafsil amr. Tidak akan pernah mungkin terjadi ta'arud, pertentangan antara nas fi nafsil amr, pada nas itu sendiri, ala wajhin la yumkinu fihi al-jam' wala nasakh wala tarjih. Dan tidak ta'arud yang tidak mungkin dijama', tidak mungkin dinasakh, tidak mungkin juga ditarjih. Tidak mungkin ada ta'arud seperti itu. Pasti kalau ada ta'arud, ada jalan keluarnya. Kenapa? Lianna nususa la yatanaqad. Karena dalil-dalil ini tidak ada yang bertentangan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad bayyana wa ballagha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan dan telah menyampaikan. Maksudnya, kalau ada yang samar dari Al-Qur'an, sulit untuk dipahami, ada Nabi yang menjelaskan dalam hadits-haditsnya. Walakin qad yaqa'u dzalika bihasabi nadharil mujtahid. Tiada lain, waqa'u dzalik. Dzalik kembali ke mana? At-ta'arud. Ta'arud itu terjadi itu sesuai atau tergantung dengan nadhar, penelitian seorang mujtahid, bagaimana dia melihat dalil-dalil, bagaimana dia menyimpulkan hukum-hukum dari dalil. Ini yang menyebabkan terjadinya ta'arud liqusurihi, ya karena kurangnya dia. Kurang dari segi ilmu pemahaman, atau kurangnya tadabbur terhadap ayat-ayat dan hadits-hadits. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita cukupkan. Besok kita lanjut insyaallah taala. Kita tinggal ambil tertib bainal adillah. Besok kita sambung dengan mufti wal mustafti. Kemudian babul ijtihad kita ambil sama at-taqlid hari Rabu. Hari Kamis kalau bisa kita ujian.